Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlini. Saya adalah mahasiswa PJJ PAI kelas D. Ini adalah tugas mata kuliah usul fikih. Pengertian usul fikih dan sejarah perkembangannya. Usul fikih berasal dari dua kata, yaitu kata usul untuk jamak dari asal dan kata fikih. Sedangkan asal secara etimologi diartikan sebagai pondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun bukan. Adapun menurut istilah, asah mempunyai beberapa arti berikut ini. Dalil, yakni landasan hukum, seperti pernyataan para ulama usul fikih bahwa asal dari wajibnya sholat 5 waktu adalah dari firman Allah dan sunnah Rasulullah. Yang kedua, qaidah, yaitu dasar atau pondasi sesuatu. Yang ketiga, rajih, yaitu yang terkuat. Yang keempat, mustashab, yaitu memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Yang kelima, far'u, yang berarti cabang. Dari kelima pengertian asal di atas, yang bisa digunakan adalah dalil, yakni dalil-dalil fikih. Sedangkan fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengerahan potensi akal. Selanjutnya, sejarah perkembangan usul fikih. Pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Nabi SAW hingga pada masa tersusunnya usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah. Pada zaman Nabi SAW, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi SAW menunggu wahyu yang menjelaskan kasus hukum tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Nabi menetapkan kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis dan sunnah. Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus yang ada di zamannya, ulama usul fikih menyimpulkan ada isyarat bahwa Nabi melaksanakan melalui ijtihad. Hasil ijtihad Nabi ini secara otomatis menjadi sunnah bagi umat. Dalam beberapa kasus, Nabi SAW juga mengaplikasikan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Cara-cara beliau dalam menetapkan hukum ini yang menjadi bibit munculnya ilmu usul fikih. Oleh sebab itu, para usuliyin menyatakan bahwa usul fikih itu sendiri bersama hadirnya dengan fikih, yakni sejak zaman Nabi SAW. Perbedaan usul fikih. Pembahasan ilmu fikih berkisar tentang hukum-hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan amaliyah seorang hamba, seperti ibadahnya, muamalahnya, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram, ataukah mubah, berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Sedangkan usul fikih berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global. Apa karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil? Mana dalil yang benar dan kuat? Mana dalil yang lemah? Siapa orang yang mampu berijtihad dan apa syarat-syaratnya? Perumpamaan usul fikih dibandingkan dengan fikih seperti posisi ilmu nahwu terhadap kemampuan bicara
dan menulis dalam bahasa Arab. Ilmu nahwu adalah kaidah yang menjaga lisan dan tulisan seseorang dari kesalahan berbahasa. Sebagaimana ilmu usul fikih menjaga seseorang, ulama atau mujtahid, dari kesalahan dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.